Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Aditya Wibowo, nomor absen 10, kelas 12 PS1. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan generasi pandemi hadapi ancaman kesehatan mental. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang luas dari sisi ekonomi, sosial, hingga personal. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan kasus gangguan mental dan depresi di Indonesia mengalami peningkatan hingga 6,5% selama pandemi COVID-19 berlangsung. Gangguan pada kesehatan mental yang dialami oleh sedikitnya 12 juta jiwa tersebut terjadi pada kelompok usia produktif tentang usia 15 tahun hingga 50 tahun. Seperti dikutip dari pernyataan pelaksana tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2001, beberapa faktor penyebab depresi antara lain personal, keterbatasan sosial karena terlalu lama diam di rumah, dan kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Pandemi COVID-19 selain berbahaya buat kesehatan fisik, juga telah mengancam kesehatan mental. Orang-orang terpaksa menghentikan atau mengurangi aktivitas di luar rumah, bahkan harus mengisolasi diri ketika terpapar virus corona jenis baru itu. Dan setelah melakukan perjalanan di dalam serta luar negeri, sejumlah riset kesehatan mental COVID-19 menemukan pikiran negatif dan pengalaman buruk berkaitan dengan isolasi dalam jangka waktu lama. Banyak pasien COVID-19 menunjukkan gejala depresi, kecemasan, dan stres pasca trauma, baik yang menjalani isolasi di rumah sakit maupun di rumah. Ancaman gangguan kesehatan mental juga terjadi di masyarakat pada umumnya. Penyebab utama karena adanya pembatasan sosial yang bertujuan menekan angka penularan virus corona. Situasi yang serba membatasi gerak sehari-hari dapat menimbulkan perasaan tertekan atau stres. Menurut penelitian dari Johns Hopkins University Amerika Serikat, orang-orang yang sebelum pandemi sudah memiliki lingkaran sosial terbatas lebih rentan terhadap masalah psikis, sebab jumlah teman atau keluarga yang bisa diajak berkomunikasi saat pandemi menjadi lebih terbatas. Kesepian dan isolasi sosial juga meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan pada anak-anak dan remaja. Selagi sekolah masih menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, anak dan remaja harus lebih mendapat perhatian terkait dengan kondisi mental mereka. Remaja dan orang dewasa muda berusia 18-24 tahun diketahui banyak merasa kesepian pada masa pembatasan sosial. Padahal usia itu adalah masanya mereka mengembangkan jati diri lewat lingkungan pertemanan. Berdasarkan data terbaru, diperkirakan terhadap lebih dari 1 hingga 7 remaja berusia 10-19 tahun di dunia yang hidup dengan diagnosis gangguan mental setiap tahun. Tindakan bunuh diri merenggut nyawa hampir 46.000 anak muda. Sayangnya masih terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan untuk mengatasi masalah kesehatan mental dengan pendanaan yang tersedia. Laporan tersebut menemukan bahwa secara global, anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk kesehatan mental hanya mencapai 2%. Sementara itu, laporan tersebut juga merilis hampir 1 di antara 3 anak muda di Indonesia, 29%, dilaporkan sering merasa tertekan atau memiliki sedikit minat dalam melakukan sesuatu. Remaja dan orang dewasa menghadapi pandemi yang panjang bukan tidak hanya dengan kecewa, namun juga kecemasan dan perasaan terisolasi yang membebani terhadap perubahan hidup akibat wabah yang belum bisa diprediksi kapan berakhir. Pandemi membuat orang harus melakukan banyak aktivitas dari rumah. Meski saat ini peraturan pembatasan sosial sudah lebih longgar, namun sebagian besar masyarakat masih memilih untuk bekerja dan belajar dari rumah sebelum mengadakan liburan, dan bahkan mulai merasa nyaman dengan pemanfaatan layanan serba daring cukup juga dari rumah. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah
menyerukan penguatan layanan kesehatan mental secara umum dan peningkatan akses ke layanan kesehatan mental melalui teknologi. Selain itu, Badan Dunia ini juga mendesak layanan dukungan psikologis yang lebih baik di sekolah, universitas, tempat kerja, dan namun untuk orang-orang di garis depan melawan COVID-19 saat ini, pemerintah Indonesia telah menyusun strategi jangka panjang menyikapi masa pandemi COVID-19 yang diprediksikan masih akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Selain menyiapkan peta jalan hidup bersama COVID-19, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya persuasif untuk membiasakan masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru. Pilihan terbaik bagi masyarakat saat ini tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan sebagai jalan menuju adaptasi kehidupan baru. Hidup berdampingan dengan COVID-19 bukan berarti menyerah. Masyarakat harus mengubah perilaku, cara pandang, dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi.